Karena kecantikanku, suamiku yang merupakan seorang raja tewas oleh raja lain demi untuk memperebutkanku. Putri Runduk. Begini kisahku. Alkisah, pada zaman dahulu terdapat kerajaan Islam di Barusraya, Sumatera Utara pada abad ke-7. Di kerajaan Islam tersebut terdapat seorang raja dan seorang permaisuri. Raja yang berkuasa bernama Raja Jayadana dan permaisuri yang bernama Putri Runduk, yang tak lain adalah aku. Kerajaan yang dipimpin oleh suamiku Raja Jayanada yang sedang berada di puncak kejayaannya memerintah dengan adil. Aku juga sangat terkenal akan parasku yang cantik. Kecantikan yang aku miliki terkenal sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga lainnya. Banyak lelaki yang tertarik denganku baik dari golongan saudagar maupun golongan raja. Meskipun statusku saat itu adalah istri dari Raja Jayanada, tidak menyurutkan keinginan para raja lain yang ingin memperistrikanku. Terdapat beberapa kerajaan yang melamarku, beberapa ialah Raja Janggi dari Sudan, Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram serta salah satu raja dari daratan Cina. Mengetahui itu tentu saja semuanya aku tolak. Salah satu raja dari daratan Cina mundur dengan baik-baik karena penolakanku. Namun dua raja lainnya tidak menyambut baik berita penolakan itu. Sampai akhirnya dua kerajaan itu mengirimkan pasukan mereka untuk menyerang kerajaan kami. Selain untuk menguasai Barus yang merupakan bandar perdagangan di dunia pada masa itu dan juga untuk merebutku. Suamiku Raja Jayanada yang mengetahui itu tidak tinggal diam. Ia pun melawan kedua kerajaan itu. Namun, sayangnya suamiku tewas saat peperangan di tangan Raja Sanjaya. Meskipun suamiku sudah tewas pada pertempuran tersebut, aku tetap menolak lamaran dari Raja Sanjaya karena perbedaan agama. Raja Sanjaya beragama Hindu sedangkan aku beragama Islam. Karena penolakan itu, aku pun ditawan oleh Raja Sanjaya. Mengetahui suamiku telah tewas dan aku yang sedang ditawan, Raja Janggi dari Sudan pun lalu menyerang Raja Sanjaya untuk merebutku. Sampai akhirnya Raja Janggi berhasil mengalahkan Raja Sanjaya. Lalu sekelompok pengawal setia suamiku Raja Jayanada melihat peluang untuk menyelamatkanku, mereka lalu melarikanku ke Pulau Mursala. Dalam pelarian itu, tercecerlah peralatan dan perbekalanku yang mana menjadi pulau di tempat barang tersebut jatuh. Seperti Pulau Situngkus, Pulau Lipekain, Pulau Tarika, dan lain-lain. Melihatku yang melarikan diri, Raja Janggi lalu mengejarku sampai ke Pulau Mursala dan hampir menangkapku. Ketika Raja Janggi ingin menangkapku, aku lalu memukulkan senjata sakti berupa tongkat bertuah akar bahar ke kepala Raja Janggi. Ia pun terlempar dan muncul pulau yang kini bernama Pulau Janggi dan menjadi batu di pulau itu. Meskipun Raja Janggi tewas, pasukannya masih terus mengejar. Aku yang kehabisan tenaga dan tidak ingin ditawan, lalu memilih lompat ke lautan bebas dan hilang tak berbekas. Pembantu setiaku bernama Si Kambang Bandohari, seorang pemuda anak nelayan miskin, mengetahui bahwa aku hilang ditelan gelombang laut, merataplah Si Kambang dengan sedihnya. Ratapan Si Kambang kini menjadi legendaris kesenian Si Kambang. Sedangkan aku dipercaya masyarakat Sibolga yang menceritakan kecantikan seorang putri berkuasa di Pulau Mursala sebagai tahta kerajaanku.